Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep roti yang sangat unik banget ya cara bikinnya. Jadi ini rotinya saya rebus terlebih dahulu. Untuk rasa rotinya ini unik dan juga sangat enak ya. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan kacang hijau. Ini sebelumnya sudah saya rendam kurang lebih selama 5 jam ya. Jadi ini tekstur kacang hijaunya sudah empuk. Kemudian kacang hijaunya ini akan saya rebus di air mendidih. Jadi ini akan saya rebus sampai empuk ya, kurang lebih selama 20 menitan. Nah, ini setelah saya rebus kurang lebih selama 20 menitan, ini kacang hijaunya sudah matang dan juga sudah empuk. Lanjut, kacang hijaunya ini akan saya saring dan akan saya tiriskan terlebih dahulu. Jadi kacang hijaunya ini akan saya haluskan ya teman-teman. Jika kalian mau pakai blender juga boleh ya. Kali ini saya mau pakai chopper. Tambahkan juga dengan 200 gram gula pasir dan juga 1 bungkus vanili bubuk. Nah, selanjutnya ini saya tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian ini akan saya chopper terlebih dahulu. Untuk tekstur kacang hijaunya bisa disesuaikan saja ya. Ini saya suka yang agak kasar seperti ini. Jika kalian suka yang lebih halus, boleh dichopper dengan waktu yang lebih lama. Jadi ini isiannya sudah siap ya. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Jadi untuk kacang hijaunya ini tidak perlu dimasak lagi ya teman-teman. Jika kalian memakai blender bisa dimasak kembali ya, karena kalau memakai blender biasanya ditambahkan air. Selanjutnya siapkan mangkuk, kemudian tuang 200 ml susu hangat. Ini saya pakai hangat-hangat kuku ya, jangan terlalu panas. Masukkan juga 1 sendok makan gula pasir, kemudian ini akan saya aduk-aduk hingga gulanya larut. Lanjut, tambahkan dengan secukupnya vanila cair, boleh juga pakai vanila bubuk. Jika sudah, tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini akan saya aduk-aduk kembali hingga tercampur merata dan ragi instannya ini berbuih. Setelah ragi instan sudah berbuih, kemudian tambahkan dengan 300 gram tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu segitiga biru. Lanjut, semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga adonannya menggumpal. Selanjutnya tambahkan dengan 40 gram margarin, bisa juga pakai butter. Kemudian tambahkan juga dengan sejumput garam. Kemudian adonannya ini akan saya uleni ya. Jadi jika kalian mau pakai mixer juga boleh. Untuk adonannya ini akan saya uleni sampai adonannya lembut dan juga tidak lengket. Setelah adonannya sudah lembut dan juga sudah tidak lengket, kemudian ini akan saya bulatkan adonannya. Lalu adonan ini akan saya diamkan kurang lebih selama 30-45 menit. Setelah sekitar 45 menit didiamkan, ini adonannya sudah mengembang seperti ini ya. Kemudian akan saya kempiskan. Ini tangannya sudah saya cuci sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Maaf saya tidak pakai sarung tangan. Adonannya ini kita uleni sebentar ya, supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Untuk adonannya ini selanjutnya akan saya bagi menjadi 12 bagian ya. Jika ditimbang beratnya sekitar 43 gram. Jika adonannya sudah dibagi-bagi, kemudian adonannya ini akan saya bulatkan. Caranya seperti ini ya. Jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Oh iya, untuk isian kacang hijaunya tadi saya bikin untuk 1 kilo tepung ya. Jadi misalkan kalian mau bikin setengahnya saja juga boleh.
Jika sudah, kemudian adonannya ini akan saya tutup menggunakan kain bersih seperti ini supaya tidak kering. Lalu ambil adonan yang pertama kali dibulatkan tadi ya, kemudian ini akan saya pipihkan. Jadi ini cukup dipipihkan menggunakan tangan seperti ini saja. Jika sudah seperti ini, kemudian ini akan saya beri isian kacang hijaunya tadi ya. Jadi kacang hijaunya tadi dimasukkan secukupnya saja. Selanjutnya adonannya ini akan saya lipat dan juga akan saya cubit-cubit seperti ini ya. Jadi rotinya memang mirip pastel. Lalu ini bisa kita rapatkan supaya nanti waktu direbus dia tidak pecah. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa diulangi sampai selesai. Oh iya teman-teman, untuk isiannya ini bebas ya, jadi kalian juga bisa menggunakan meses ataupun pisang. Jika sudah, kemudian rotinya ini akan saya diamkan kurang lebih selama 20 menit. Setelah sekitar 20 menit didiamkan, ini rotinya sudah sedikit mengembang ya, kemudian ini bisa direbus. Sebelumnya tadi sudah saya siapkan, ini air mendidih saya pakai sekitar 2 liter. Lanjut tambahkan dengan 1 sendok teh soda kue. Kemudian masukkan rotinya satu persatu, jadi ini akan saya rebus kurang lebih selama 1 menitan saja ya. Jadi untuk merebus rotinya ini tidak perlu terlalu lama ya teman-teman. Ini rotinya juga bisa dibolak-balik seperti ini. Setelah sekitar 1 menit direbus, kemudian rotinya ini bisa diangkat dan ini akan saya tiriskan terlebih dahulu. Ini untuk sisa rotinya tadi juga akan saya rebus ya, jadi direbus dengan waktu yang sama. Untuk apinya menggunakan api kecil saja. Setelah sekitar 1 menit, kemudian rotinya akan saya tiriskan. Jika rotinya sudah ditiriskan, kemudian rotinya ini bisa ditaruh di atas loyang. Loyangnya ini jangan lupa diberi alas kertas roti ya. Untuk kertas rotinya tadi sebelumnya sudah saya beri olesan minyak sayur. Kemudian untuk rotinya ini akan saya kerat-kerat seperti ini. Jika sudah, kemudian rotinya ini akan saya panggang. Jadi ini dipanggang menggunakan suhu 180 derajat ya. Jadi rotinya ini bisa dipanggang sekitar 25 menit. Setelah sekitar 25 menit dipanggang, kemudian ini sudah matang. Lalu akan saya beri olesan margarin tipis-tipis seperti ini ya, selagi masih panas. Untuk tampilan rotinya memang tidak terlalu cantik, tapi untuk rasanya ini enak banget ya. Jadi bagian roti luarnya itu crispy dan juga kering. Untuk bagian dalamnya tetap lembut. Jika mau lebih kering lagi boleh ditambah ya waktu memanggangnya. Bagaimana mudah ya cara bikinnya, silahkan dicoba ya resepnya.